Bagong atau Astro Jinggo tercipta dari bayang-bayang Bathara Ismaya atau Semar ketika akan turun ke dunia karena perintah ayahnya Sang Hyang Tunggal. Perubahan wujud Bathara Ismaya menjadi Semar sebagai akibat atas pertikaiannya dengan kakaknya Bathara Tejomaya atau Togog dalam usaha menelan Gunung Mahameru sebagai syarat dari sang ayah Sang Hyang Tunggal agar menjadi raja para dewa di Kahyangan Suralaya. Namun pada akhirnya Sang Hyang Tunggal menetapkan Bathara Guru atau Bathara Manikmaya, yaitu adik dari Bathara Tejomaya atau Togog dan Bathara Ismaya atau Semar untuk menjadi raja para dewa di Kahyangan Suralaya. Semar merasa kesepian apabila misinya untuk mengajarkan peradaban di dunia tidak ada yang menemani. Maka Semar minta seseorang untuk menyertai sekaligus menjadi saksi apa yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Sang Hyang Tunggal menyuruh Semar menoleh ke belakang. Tahu-tahu telah ada seseorang yang bentuk tubuhnya hampir menyerupai dirinya. Sesosok manusia itu berhidung pesek, mata bundar dan lebar, mulut lebar, pundak berpunuk, pantat bulat besar mirip dirinya. Makhluk yang terjadi karena bayang-bayang dari Semar itu kemudian oleh Sang Hyang Tunggal diberi nama Bagong. Bagong lagak lagu dan katanya kekanak-kanakan, lucu, suara besar agak agor atau serak, tindakannya seperti orang bodoh, kata-katanya menjengkelkan, mau menang sendiri, ngotot, ngeyel, tetapi selalu argumentatif dan logis. Bagong tampak dari fisiologi dan anatomi bagian muka dan bentuk tubuhnya. Buka mata, buka telinga. Sebuah ungkapan yang pas untuk menggambarkan mata dan telinga Bagong. Mewakili sebuah simbol seseorang yang haus ilmu pengetahuan. Mata yang lebar menunjukkan sifat keingintahuan, kewaspadaan, semangat untuk mengetahui hal-hal yang masih meragukan. Mulutnya yang lebar adalah ekspresi kekaguman dan kepuasan akan suatu keberhasilan. Dahi yang lebar menjadi simbol bahwa Bagong adalah pribadi yang cerdas dan berpengetahuan luas. Perutnya yang buncit menggambarkan kalau dia mempunyai banyak ilmu dan pengetahuan, mewadahi ilmu dan falsafah dalam kehidupan. Bagong menikah dengan Endang Bagnyawati, anak Prabu Balya, Raja Gandharwa di Bocang Sewu. Perkawinannya itu bersamaan waktunya dengan perkawinan Semar dengan Dewi Kanastren dan perkawinan Resi Manumayasa dengan Dewi Kaniraras, kakak Dewi Kanastren, putri Bathara Hira. Seperti halnya dengan Semar, Bagong berumur sangat panjang. Ia hidup sampai zaman madya. Karakternya yang khas, lucu, cerdas, ngeyel, dan argumentatif memudahkan dalang untuk mengembangkan tokoh ini untuk membawa misi dan pesan yang sifatnya reformis. Bagong selalu diposisikan sebagai pendobrak kemapanan dan klasisisme yang diwakili oleh Semar, Gareng, dan Petro. Kalau Punakawan yang lain memainkan gending dan lagu klasik, maka ia selalu mendendangkan lagu-lagu yang irama dan garapannya baru, misalnya campur sari dan dangdut. Bagong mewakili suara generasi muda, generasi pembaharu yang menuntut adanya perubahan. Banyak cerita carangan yang jenaka dengan tokoh utama Bagong, misalnya Bagong Dadi Ratu. Ada pula Bagong menyamar sebagai patih sebuah kerajaan dengan nama Patih Bagopati. Dalam lakon Wahyu Manik Maninten, Bagong menemukan busana Sang Hyang Bromo di sebuah gua. Bersamaan waktunya, Petruk dan Gareng juga menemukan busana para dewa. Maka ketiga tokoh Punakawan itu lalu membuat onar di Kahyangan. Aji mumpung atau menggunakan kesempatan dalam kesempitan, menjungkir balikkan aturan dan protokoler dewata.